Banyak teman pelukis itu curiga, Mas Diki itu pesugihannya apa? Price Mbak Nia bisa memilih ini dan taruh di ruangan spot yang pas. Melihat suatu hal tuh saya pikirin lagi, filosofi dari painting ini apa? Cocok nggak dengan filosofi aku? She got the taste. Hari ini kita lagi berada di sebuah rumah milik Bu Airin Tanu, seorang entrepreneur di bidang lifestyle yang hidupnya dinamis sekali, tapi punya sisi yang sangat personal dengan dunia seni dan kreativitas. Dan tentunya karena itu juga ya, mungkin rumah ini jadi bukan hanya terasa terisi, tapi juga ada taste. Saya sambut dulu, hai. Halo, Bu Airin Tanu, Nia. apa Thank kabar? you sudah membantu untuk mempercantik dan mendandani rumah ini, sehingga sesuai dengan harapan saya dan I feel like home. Itu yang paling penting. Di samping saya juga hadir sosok yang spesial. Beliau merupakan seniman ekspresionis yang hebat, Mas Dibyo. Apa kabar, Sangat Mas Dibyo? Terima kasih. Aman, sehat ya Pak ya? Sehat. Dan yang terakhir, ada sosok yang berperan penting terhadap perjalanan karya-karya Mas Dibyo, yaitu Bu Yanti. Terima kasih Apa Mbak kabar, Bu Nia Yanti? sudah diundang bisa ngobrol bersama ya. Ya, sama-sama, thank you hadirannya Bu Yanti. Ya, Berkat very Bu Yanti welcome. juga karya-karya Mas Dibyo berada di tangan kolektor yang tepat. Salah satunya Amin. Bu Airin. Thank you so much. Amin. Aku penasaran nih, Bu Airin. Aktivitas Ibu kan sangat dinamis nih di Jakarta. Memilih sebuah rumah itu pasti bukan keputusan yang sederhana. Satu momen aja yang paling decisive yang membuat Bu Airin bilang, waktu lihat rumah ini ya, wah, this is the right home for me. Oke, satu poin penting, sebenarnya ada beberapa poin sih, nggak bisa satu. Karena pertimbangan untuk memilih sebuah rumah itu ya ada beberapa pertimbangan gitu loh. Yang pertama adalah saya harus tahu rumah ini kan nggak cuma rumah, tapi kondisinya cocok nggak dengan soul-nya aku gitu. Jadi rumah ini cocok nggak dengan aku gitu loh. Kalau cocok ya kita berasa oh ya udah ini bisa kok kita tata sesuai selera kita gitu loh. Yang kedua adalah buat saya efisiensi. Jadi saya pilih rumah, saya nggak perlu rumah yang megah dan segala macam, merapihkan atau menata rumah tangga. Saya nggak ada waktu di situ. Jadi saya pengen punya rumah yang efisien buat saya dari segi jarak, dari segi efisiensi mengelola rumahnya juga. Karena rumah itu penting buat saya, harus selalu rapi, harus selalu enak. Waktu saya di rumah juga sedikit. Jadi saya butuh rumah yang feel like home dan buat saya masih dalam skala saya untuk ngurus rumah itu juga gitu loh. Jadi ini menarik sih, karena yang kita tahu kan ini bukan rumah utama Bu Airin ya. Jadi sebenarnya rumah ini hidup untuk apa? Satu, mungkin rumah itu juga sebuah kepuasan. Bahwa pada saat kita pulang kita melihat apa yang ada di rumah ini melambangkan achievement kita juga gitu loh. Yang kedua adalah rumah ini adalah tempat kita bisa sharing moments. Sebuah memories yang kita bisa share with our good friends, with special people. Jadi rumah ini juga harus bisa menjadi berkat. Jadi apa-apa yang kita taruh di sini itu kalau bisa ada artinya itu akan luar biasa gitu. Akan menjadi sebuah hal yang indah. Nice, It's nice. inspiring ya. Yes, very inspiring. Yang kita tahu ya, Bu Airin ini kan punya kedekatan khusus ya di dunia seni dan kreativitas. Dan yang kita tahu juga hobinya Bu Airin tuh suka melukis di waktu luangnya. Iya, benar ya. Iya. Tadi kita juga udah lihat ya karya-karyanya Bu Airin ya. Menurut saya so talented sih. Yeah, you're so talented. Yes. Exactly. Kalau boleh jujur, seni itu buat Bu Airin sekarang lebih ke arah passion kah? Sesuatu yang diciptakan untuk memahami kehidupan lebih dalam. Jadi buat saya mungkin karena saya hidup di dunia jewelry, saya membuat creativity dan menyalurkannya via design jewelries. Saya selalu membuat perhiasan yang punya filosofi.
Jadi kalau di saya sendiri kan saya punya bamboo jewelry, our brand philosophy juga, dan itu menceritakan sebuah perjalanan hidup gitu loh. Sama seperti karya-karya seni lainnya. Kenapa saya juga kemarin kolaborasi dengan Pak Nyoman, terus saya menyukai lukisan Mas Dibyo, itu karena saya melihat pada saat saya melihat karya seninya, saya tahu bahwa pengorbanan dan proses pada saat barang seni ini jadi itu tidak mudah gitu loh, dan ada storytelling yang menarik di belakangnya yang itu menarik saya. Oke, tadi Bu Airin menyinggung karya Mas Dibyo. Sekarang aku mau tanya nih ke Mas Dibyo ya. Langsung. Kita- Langsung Mas Dibyo-nya. Iya, kita lihat di dalam rumah ini kan ada 2 karya Mas Dibyo nih. Ya kan, yang tadi di foyer sama yang ada di living room sekarang ini nih. Kan kalau saya lihat dua-dua karyanya ini ada benang merahnya, ada bongkahan emasnya. Ya gitu. Saya pengen tahu nih, sebenarnya ini kebetulan atau ada cerita besar yang mungkin Mas Dibyo mau sampaikan ke penikmat seni atau ke kolektor yang mengkoleksi karya Mas Dibyo. Karya itu perjalanan hidup kreatornya. Karya-karya bernuansa emas ini berawal dari pemikiran saya setelah saya pameran tunggal ke 48 menjelang ke 49, apa yang akan saya sampaikan pada pameran ke 49 ini. Kemudian saya ingat bahwa dalam kehidupan yang lain seperti pernikahan misalnya, itu dalam fase sekian tahun ini kawin perak, kalau sudah 50 tahun ini kawin emas. Dari situ kemudian mengapa tidak pakai aja ya, tema fase emas, karena ini adalah fase emas saya. Di dalam perjalanan saya itu tidak pernah lepas dari rasa syukur, sehingga fase emas ini dan lahirnya karya-karya emas ini tidak lepas dari gambaran saya bahwa apa yang aku perjuangkan selama ini terjawab sudah. Jadi karya-karya emas ini adalah ungkapan rasa syukur saya karena pencapaian saya, kemudian keberkahan yang saya terima, kemudian lagi kelimpahan yang saya rasakan dari yang semula tidak punya apa-apa, seperti itu. Yes. Oke, jadi cukup menarik sih ya perjalanan kehidupan yang akhirnya menuntun Mas Dibyo sampai di titik ini ya. Jadi memang lahirlah ide emas itu ya. Soalnya kalau misalnya di filosofi umum kan emas itu melambangkan kekayaan, kemakmuran gitu loh. Betul. Cuman saya penasaran kayaknya untuk seniman ekspresionis sekelasnya Mas Dibyo, emas itu bukan hanya sekedar lambang kekayaan, pasti ada makna yang lebih, nggak sesederhana itulah gitu loh. Makanya lahirlah pertanyaan itu dan hari ini terjawab ya. Saya mengingatkan pada seorang kolektor yang cukup fanatik dengan karya saya. Jadi saya menentukan pilihan karya Mas Dibyo ini karena lukisan Mas Dibyo itu membuat kami sekeluarga nyaman. Jadi setelah lukisan Mas Dibyo itu terpajang di rumah saya, kami merasa adem dan rumah kami itu merasa ada aura positif di dalamnya. Setiap tamu yang datang ke rumah saya, yang datang ke kantor saya selalu, kok nyaman sekali ya saya melihat lukisan ini, seperti itu. Energinya bisa dirasakan ya dari keluar dari lukisan ya. Seperti itu. Aku yakin itu semua tidak lepas dari proses. Dari proses saya sebagai Mas Dibyo dan proses saya sebagai pelukis. Sehingga apa yang saya terlahir dalam kanvas saya itu memberi aura positif, di mana karya itu terpajang. Seperti apa yang Ibu Airin sampaikan tadi, bahwa aku ini, rumah saya ini, pajangan yang ada di rumah saya ini harus memberi
harus Dampak. memberi hal positif Iya. rasa Dampak. positif, rasa optimis seperti itu. Iya. Feeling, energi, semuanya harus yang energi. positif, yang nyaman. Betul, Nyamanan. betul seperti itu. Kriteria itu. Oke. Bersyukur sekali saya. Iya. Sekali ya. Iya. Jodoh. Iya, berjodoh itu. Kalau sekarang saya mau ke Bu Yanti nih. Ketemu lagi. Kalau nih nggak kita. salah, yang aku tahu Ibu fans beratnya karya-karya Mas Dibio. Exactly. Heeh. Iya. Jadi Bu Yanti ini kan owner of Stasa Gallery. Ya. Yang saya tahu Stasa Gallery ini nggak lahir langsung plek keluar, tapi berangkat dari kecintaan dan Ibu memang kolektor sejati karya-karya Mas Dibio. Betul. Bener ya? Yang saya pengen tahu nih ya, kan awalnya memang Stasa ini nggak lahir dari niat bisnis, tapi karena kecintaan Ibu sebagai kolektor, ya kan? Betul. Boleh diceritain nggak sih Bu, momen seperti apa yang akhirnya mengubah Bu Yanti dari kolektor menjadi seorang gallery owner? Gallery owner. Oke. Terima kasih ya Nia, pertanyaannya luar biasa itu. Jadi awalnya 2012 Ibu sudah bertemu dengan Mas Dibio, yang sebelumnya Mas Dibio ini sudah cukup dikenal kalangan tertentu. Kebetulan Ibu dan suami memang mengkoleksi karya beliau ini. Kami akan menaruh menghargai karya Mas Dibio ini di satu ruangan kami khusus. Bayangin kami menyimpan karya-karya beliau ini dengan temperatur yang sangat tidak bisa sembarangan. You just buying, you just put in the corner. Enggak begitu. Sampai dijaga sebegitu Yes. hati-hatinya Exactly. ya, dengan hati Nah, ya. Yes. Jadi pada waktu kalau orang datang ke living room kami, ke rumah kami, saya lebih suka bahwa ada satu karya yang memang orang bisa menikmatinya dan bisa mengetahui arti dari sebuah lukisan itu apa. Ekspresi dia pada waktu bahagia, ekspresi dia pada waktu banyak pikiran, itu dia keluarkan pada lukisan. Nah, pada waktu dia melukis itu, mungkin dia bisa tahu pada Ibu waktu masuk ke rumah Bu Airin ini, my hair is take up, merinding karena di lukisan itu selalu ada jiwanya, Ya. the soul of painting dari Mas Dibio. Tercetuslah karena kami banyak membeli mempunyai koleksinya Mas Dibio. Kebetulan kami ada satu tempat kami jadikan galeri ya Mas. Nah, by the grace of Lord, bless of the God, akhirnya kami duduk yang santai seperti dengan Bu Airin nih sekarang, Mas Dibio ya Nia. Tercetuslah kami, Mas, ayo Mas, yuk. Dan ternyata dari situ Nia banyak para kolektor mencari Mas Dibio ya melalui Stasa Gallery. Wah. Karena Mas Dibio kan banyak di daerah Jawa. Ya. Nah, nggak ada waktu juga dan banyak ya seminar-seminar yang beliau harus ini. Nah, akhirnya Mas, beberapa kolektor dari luar, dari Jakarta, mereka pasti ke Stasa Gallery. Salah satu juga kami ditaruh mungkin di perumahan satu eksklusif di BSD. Itu juga karena permintaan dari developer yang cukup terkenal di BSD itu juga, karya-karya beliau yang sangat hidup ya Mas. Itu yang membuat kami menjadi kolektor sekaligus juga galeri. Itu jawabannya. Berarti kolerasinya, perjalanannya itu nggak singkat ya? Dari Enggak. 2012 sampai akhirnya 2012. tercipta Stasa kan perjalanan panjang ya? Iya. Tapi ngeklik spontannya itu ya yang dapet klik waktu duduk bareng dengan Mas Dibio, ayo kita, kenapa nggak kita daripada kita hanya menjadi penikmat pribadi, kenapa nggak kita bisa memperluas koleksi-koleksi, bukan koleksi-koleksi Mas Dibio bukan hanya hadir, tapi juga diapresiasi lebih luas lagi ya sama penikmat seni ya. Itu juga, dan kami mencoba mengedukasi. Your house is very nice. Kamu harus mempunyai belajar untuk mengkoleksi, menghargain ya satu koleksi. Jadi waktu seperti ini terpajang bongkahan emas dan flamboyan. Pada waktu kita masuk ke sini, there's something different in this house. Auranya langsung beda sekali. Tertuju kepada ini lukisan dan it feel positive in this ruangan. Saya yakin dan saya merasa bahwa Bu Airin ini punya taste sekali.
She got the taste. Sama Mbak Yanti. Iya, she got the taste. Jadi karya satu lukisan ada di satu rumah itu adalah taste dari the owner of the Benar. home, dan ada nilai investasinya juga. Saya juga kurang lebih mendapat informasi kalau lukisan itu kan punya nilai investasi. Yes. Boleh diceritain nggak sedikit tentang hal itu, mungkin untuk orang-orang yang belum paham lukisan ya kan hanya untuk dipajang, dinikmati, diresapi, ternyata ada nilai investasi. Ini menarik. Ya. Ini menarik nih. Aku pengen tahu dong dari sisi Bu Yanti sebagai kolektor dan juga milik galeri, bagaimana itu menjadi sebuah nilai investasi. Sertifikasi dari Mas Tibio itu menentukan investasi dari kita memegang lukisan beliau, ya kan? Mungkin Mas Tibio juga bisa menceritakan ya Mas ya. Sebenarnya dari awal berkarya, Iya. saya jauh tidak terpikir ke sana. Tetapi ternyata itu tadi seperti yang saya sampaikan, dari kecintaan, dari ketulusan saya, ternyata lukisan saya ternyata banyak digemari oleh kolektor-kolektor serius. Ada berawal dari situ, kemudian di dalam diri saya, ketika lukisanku laku, bukan saatnya saya berpesta, tetapi ini tanggung jawab keluar dalam saya bahwa aku tidak ingin orang yang mengoleksi lukisan saya membuang uang sia-sia. Iya. Itu sikap saya terhadap apa yang saya kerjakan. Aku harus bisa memanajemeni diri sendiri, bisa memarketingi diriku sendiri. Kemudian saya harus bisa menjaga personality saya. Tentang lukisan saya kemudian menjadi investasi, itu tidak lepas dari sikap saya. Bukan tujuan saya dalam berkarya sebenarnya, tetapi karena saya mendapat pengalaman, pengetahuan banyak hal, kemudian aku bersikap seperti itu tadi. Aku tidak boleh, pokoknya pembeli lukisan saya tidak boleh membuang uang sia-sia. Jadi secara material pun Mas Tibio harus memilih yang terbaik. Terbaik. Gitu. Setuju. Dari situ kemudian saya juga belajar dari pengalaman pelukis-pelukis senior yang lain, yang kemudian terjadi carut marut setelah pelukisnya tidak ada. Ini palsu, ini asli, ini palsu, ini asli. Itu pelajaran bagi saya, pengetahuan bagi saya, sehingga karya saya ini saya protek sedemikian. Protek pertama harus ada sertifikat yang sedemikian rupa. Itu nih Yang jawabannya. sangat proper ya, Investasi. sertifikat yang sangat. Kemudian di dalam lukisan ini banyak protek yang ada. meskipun ada pelukis yang di dalam teknik bisa melukis lukisan saya, dia tidak tahu apa yang ada di balik lukisan ini. Ada code. Sehingga ketika nanti terjadi palsu, Perdebatan, sengketa, ada secret code ya. keluarga itu sudah aku kasih ini. Kalau ingin tahu lukisan Otentik atau enggak ya. ada di sini. Betul. Ada yang tersirat yang bisa langsung dilihat. Ada yang tersembunyi yang hanya ada diketahui oleh keluarga. Oke. Bahkan Mbak Yanti sebagai kolektor yang sangat cinta karya saya, protek terakhir seandainya semuanya bisa dibuat oleh pelukis lain, Mbak Yanti belum aku kasih tahu. Wow. Bayangin kan? Itu. Iya. Jadi Itu. saya boleh. jamin kolektor yang punya lukisan saya aman, nyaman, Damai Itu. ya, hatinya damai. jadi tidak akan ada kekhawatiran jangan-jangan ada Itu yang investasi. memalsu. Silahkan ada pelukis memalsu dan persis bikin, tapi tidak tahu di balik itu ada apa. Itu Betul. Jadi ada layer security, layer-layernya yang betul. hanya diketahui orang-orang Betul. tertentu. Jadi pengalaman yang terjadi selama ini, wah ini lukisan palsu, ini asli, itu pelajaran berharga untuk saya yang aku harus menerapkan pada lukisan saya. Dan uniknya tidak semua pelukis berpikir ke sana. Iya. Absolutely. Ini yang Itu. membedakan ya. Ini yang salah satu pembeda value karya Mas Betul. Tibio. Mungkin itu juga tidak lepas dari pengaruh dari
lukisan saya itu ada di tangan orang-orang yang tepat dan bukan orang sembarangan semua. Iya, betul. Sambil minum. Kemudian aku harus mengimbanginya secara naluri, ya, secara di bawah sadar saya itu di lingkunganmu, karyamu ini jatuh pada orang-orang hebat. Iya. Kamu harus hebat, seperti itu. Jadi Saya Mas sudah Dibio udah mungkin mikirin Iya. 3, 4, 5 langkah ke Betul. depan ya dari seniman-seniman. ketika belum Baik. usum sertifikat lukisan, saya tahun 91 sudah mengeluarkan sertifikat untuk lukisan saya. Iya. Seperti itu. Pemilik lukisan saya itu di dalam menyikapi hidup tidak jauh dari sikap saya. Sebenarnya ada kolerasi, ada mutual, ada benang merah antara Benar. seniman Benar. dengan kolektor-kolektornya ya. Makanya kenapa aku sendiri tidak tahu mengapa sampai hari ini saya tidak pernah tertarik lukisanku terpasang di galeri-galeri komersial. Itu. Wow. Sehingga kolektor yang punya lukisan saya itu langsung dari saya seringkali berawal dari setelah dialog. Iya. Setelah dialog kemudian mengoleksi lukisan saya. Dan uniknya banyak sekali kolektor yang begitu membeli lukisan saya tidak tertarik membeli lukisan yang lain. Tidak hanya nilai investasi, tapi karya beliau itu dari jiwa dia. Dan kenapa kalau Stasa Galeri mungkin Mbak Nia akan tanya, kok cuma Mas Dibio ya? Iya, iya, iya. Ya kan? Karena pada waktu kami chemistry nyambung, klik, dan kita melihat latar belakang Mas Dibio sendiri, saya telusurin Mas Dibio itu siapa, karakternya bagaimana. Karena di dalam dunia galeri sendiri, ya ujung-ujung kita juga akan berbisnis kan, chemistry dulu yang menyambung. Jadi kita harus klik dulu semuanya. Setelah klik, Dan dari pencapaian ini semua, yes, dari pencapaian ini semua, banyak teman pelukis itu curiga, Mas Dibio itu pesugihannya apa sih? Mas Dibio ini perewangannya apa sih? Banyak pelukis Saya tuh, percaya. Seperti itu. Saya percaya satu hal, Ah. pada saat kita melakukan suatu hal Baik. dengan ketulusan Baik. hati, iya, itu akan terwujud sih. iya, Jadi sebenarnya seperti aku juga percaya karena ya kita menjalankan udah gak usah pusing dulu iya, outcomes-nya apa. Yang penting yang sekarang gue lakukan sepenuh hati, sepenuh jiwaku, yang the best yang bisa aku lakukan, terbaik, iya. yang terbaik. Udah, nanti outcomes-nya itu kita serahkan kepada yang di atas. Dan itu memang udah apa ya? Aku merasanya tuh ya udah dikasih jalannya sih. Hukum alam sih ya. Hukum alam. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, Itu hukum Itu alam. yang Betul. semua ada waktunya. Iya, iya. Semua ada Jadi waktunya ya. nggak ya tadi Iya. all out aja, nggak usah pusing takut-takut Takut ini ini planningnya dipikirin apa, iya. harga. Cuman ya pokoknya aku kasih yang terbaik. Iya. Karena ini harus jadi yang terbaik gitu. Betul. Iya. Sama sih di karya-karyaku juga sama kayak gitu Mas Dibio. Makanya aku sangat mengerti. Wow, ini luar biasa Melakukan banget ya. melakukan yang terbaik dan dia dapat yang terbaik. Iya. Dan saya Hukum alam, percaya hukum alam itu. Iya. Ibu tidak pernah planning punya galeri, Iya, nggak pernah. karena Bu Aren nggak Iya. pernah. Hanya mengkoleksi, Mengkoleksi, Lukisan beliau, mencintai sepenuh hati, mencintai, menjaga iya. dengan dan sangat saya baik. taruh di rumah saya. Beberapa tamu datang masuk ke living room kami. Wow, apa itu yang saya katakan ke Mas Dibio dan ini saya bilang ini loh kan. Dan it's different dengan lukisan interior dan Iya, iya. lukisan it's different karena soulnya akan dapat jiwanya. Mm-mm. Saya juga surprise Mbak Nia bisa memilih ini dan taruh di ruangan spot yang pas. Ruangan yang Oh, iya. spot terbaik ya. Dan dan pelukisnya juga kaget datang. Ini lukisanku ya. Iya, tadi aku lihat si reaksi natural banget dari Mas Dibio begitu buka pintu datang dengan istri, Ini lukisan. dia tertegun. Loh. Wah, bagus banget dan itu ulang-ulang diucapkan spontan. Iya. Wah, ini wah. Jadi Gitu. aku di sini itu ini sekaligus sebagai penikmat karyaku sendiri. Iya. Yang dimana notabene Mas gak pernah. Nggak pernah terpikir. Betul. Tapi di rumah ini, di tempat ini, di rumah Bu Air ini, saya juga begitu masuk, wow. Kalau ditaruh di beberapa, biasa aja. Tapi begitu ini, wow. Kok bisa ini Different-nya, begini? feel Iya. different-nya. Kita jadi, dia juga sangat bangga bisa di-appreciate ya. Seorang seniman tuh hanya apresiasi. Betul. Apresiasi ya. Betul. Bu Airin mendesain sesuatu, wow, I'm so up. Itu kita merasa bangga sekali ya. Itu aja. Saya terima kasih juga Iya. Bu Airin Terima kasih. sudah memilih Stasa Galeri
Iya, dengan ini dengan Mas Mas Dibyo. Dibyo Justru bisa ingin ini. berlanjut karena Amin. ya balik lagi waktu Nia kasih lihat, ya jujur saya juga kan melihat beberapa, tapi saya tuh harus melihat suatu hal tuh saya pikirin lagi lebih jauh, dan yang menarik bukan cuman karya tapi kira-kira ini menjadi filosofinya bagaimana, karena saya sangat tertarik akan hal itu. Iya. Filosofi dari sebuah painting ini apa? Itu yang saya pelajarin dulu sebenarnya. Jadi saya bukan, kan kadang orang cuma ngeliat cocok enggak. Ya. Kalau saya nggak ke situ doang sih sebenarnya. Iya. Yang saya pengen tahu nih meaningnya kemana ya? Cocok nggak dengan filosofi Ya. aku? Itu sih sebenarnya apa yang seperti tadi saya bilang. I want to feel like home. Ya. Karena rumah itu penting untuk merasa seperti rumah gitu. Kita lelah kerja tiap hari, udah sibuk, mumet ya kan, banyak pikiran. Pulang ya pingin pulang dengan wah gitu, kayak feel release gitu loh. Iya. Jadi gimana caranya untuk merasakan itu dengan ambience itu, dan pada saat saya melihat ini kayak perjuanganku gitu loh, kayak merasa feeling in the same in the same boat ya. Kita Symbol, that's iya. right. Wah, Gitu. luar biasa nih percakapannya, benar-benar jadi sangat berkualitas. Deep, Deep, ya. Sangat Iya, deep. deep. Is deep. Dan aku semakin yakin loh, ternyata karyaku bagus. Iya. Harus dong Pak. Selama ini guys, Tapi memang gitu. Ibu mau pertanyakan ke Mbak Nia. Dalam styling, kan Mbak Nia kan yang men-styling rumahnya Bu Airin kan? Betul. Nah, pada waktu Mbak Nia styling itu di setiap ruangan tuh, Ibu pengen tahu nih, kok bisa kamu memilih lukisannya tepat, dan bagaimana nih, apa mekanismenya yang dari sebagai seorang desain? Kan sebelumnya Mbak Nia ini kan desain grafis ya kalau nggak salah ya. How you make, kok bisa tepat lukisannya, kok ini semuanya tepat, why? Jadi kalau saya itu mendekor dan menstyling sebuah rumah, saya tuh nggak mikirin oh ini butuh artwork apa ya, ini butuh apa ya, butuh karya apa ya, enggak. Tapi saya mulai dari ketika udah semua ruangan udah rapi, udah bener gitu, udah proper, saya mikir apa yang masih belum selesai di rumah ini, apa yang belum kelar gitu. Jadi berangkat dari situ selalu ada momen saya merasa rumah ini masih belum selesai, masih belum terikat secara emosional. Nah ini udah That's good. bukan soal dekorasi lagi nih, Iya. ini soal presence, apa yang perlu dihadirkan Oke. gitu. Jadi memang saya menghadirkan satu karya seni itu jika ruangan itu memang butuh suatu karya seni, sebuah lukisan dalam hal ini ya, Iya. yang memang punya vokal, yang dia bisa Iya. bersuara, yang dia bisa bercerita gitu loh, Iya. untuk mengikat semua elemen yang ada di ruangan itu menjadi satu narasi. Wah, luar biasa. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi bukan lihat wah ini wall kosong nih mau diisi apa, oh, enggak that's good. gitu. Jadi kita pilih karya juga bukan berdasarkan itu, tapi memang ruangan ini memang membutuhkan sesuatu yang berkarakter, yang bisa memberi cerita dalam dan bisa memberi emosi lah, jiwa lah di dalam Ibu ruangan ngerti, itu. iya berarti ya karakter Mbak Nia mendesain ruangan ini dan juga sesuai dengan pemilik ownernya. Betul, betul. Ya, jiwa Mengkonsepkan, konsepnya ini, jiwa owner itu juga ada di dalam ruangan benar, karena ini. proses decor styling itu tuh journey, is a Yes. journey, bukan cuman transaction. Iya, Kita akan terus keep Hanya in touch, tanya, mengetahui sisi-sisi pemikiran homeowner, ownernya. terus kita cocokin, kita konsepin. Jadi memang itu is a journey yang akhirnya kita mendapatkan kunci-kunci yang sesuai dengan karakter homeowner, preferensi sama lifestyle-nya. Wow, Ya, luar biasa. Mungkin aku sedikit tambahin. Jadi saya tuh kenal Nia itu dari beberapa teman-teman saya yang sudah pernah memakai jasa Meglio. Wow. Dan di saat saya datang ke rumahnya, memang sifatnya ini bukan cuman home decor, tapi lebih ke personalization ya. Jadi apa yang ditaruh itu memang
sesuai dengan karakter, sesuai dengan ruangan, sesuai kayak ada teman saya yang di BSD tuh si Denis ya kan, rumahnya Denis pas lihat kamar anak itu karakternya ada gitu. Jadi Nia ini saya believe ya, orang punya taste itu nggak gampang. Betul. Tapi Nia itu nggak cuman punya taste, dia tahu orang ini karakternya apa, dekornya harus bagaimana gitu loh. Ruangannya, konsepnya apa, dekorasinya yang ditaruh bagaimana. Jadi kalau saya melihatnya gini, sama seperti kalau kita make up gitu. Kita mau make upnya harus terlihat cantik tapi elegan, flawless. Bukan make up yang menor gitu. Betul. Nah, Nia ini bisa men-touch up seperti itu. Itu yang makanya saya percaya, karena saya tuh sibuk sekali ya. Saya benar-benar ke waktu Nia mengerjakan rumah ini juga banyak kan kita WA-WA-an. Nia datang ke sini saya nggak bisa, saya datang ke sini Nia nggak bisa. Jadi jarang ketemu langsung untuk actually kita ngobrol. Mau seperti apa dan segala macam ya Nia. Kita lebih banyak WA gitu. Kita still keep in touch terus Kita ya. keep in touch by WA, tapi nggak datang dan kayak oh kita begini enggak. Karena sebenarnya di saat kita tahu orang yang tepat dan kita percayakan dan dia mengerti siapa kita, itu saya udah percayain gitu. Karena kalau kita nggak, ya maksudnya trust ini kan terbentuk ya kita udah melihat credibility-nya Nia Meglio gitu loh. Dan pas gitu loh. Nah, saya juga kaget pertama waktu Nia proposing Mas Dibio punya, ya Mas Dibio punya karya itu. Kenapa? Mungkin aku pengen tahu nih, karena kan pas banget gitu bidikannya pas gitu. Kok dia bisa propose suatu hal yang memang dia tahu aku pasti suka gitu loh. Luar biasa. Nah, pertanyaannya sama nih, Mbak Nia. Kenapa Mas Dibio ya? Kenapa Mas Dibio? Dari sekian banyak teman ya, kenapa beliau? Iya, itu pengen tahu tuh. Saya mau cerita sedikit balik nih, flashback. Jadi waktu Art Jakarta 2025, saya kan datang. Saya datang, melihat, menikmati ya seperti orang yang mencintai seni, mengeksplor seni di sebuah pameran. Jadi singkat cerita, saya sampailah ke booth-nya beliau, Mas Dibio. Ada satu lukisan yang menurut saya ya catch my attention dan berkesan lah sampai hari ini, sampai detik ini gitu. Saya ngomong aja masih ya merinding juga ya. Itu namanya berebut paus, biru gede panjang. Kayaknya 4 meter ya. Iya. Saya duduk dan kebetulan saya juga udah di booth yang udah terakhir lah, tenaga juga udah habis. Iya. Duduk, wah saya lihat nih amazing ya. Terus saya juga lihat, wah Mas Dibio tanya juga itu yang pesenimannya, tapi beliau lagi sibuk karena kan pamerannya cukup penting ya, cukup quite sukses lah. Iya. Ya udah abis itu pulang berkesan, ya udah tuh saya simpan dalam, itu berarti masuk ke inventory saya ini stok saya di parkiran. Salah satu yang radar masuk itu karya Mas Dibio gitu. Jadi ketika tapi saya nggak sembarang mempropos. Saya harus melihat rumahnya itu butuh nggak, bukan asal yang penting dinding kosong masuklah lukisan, enggak. Betul. Gitu loh. Lihat juga karakter rumahnya sama karakter sama preferensi homeowner, stylenya apa. Dan yang kita tahu kan Bu Airin ini sangat kreativitasnya sangat tinggi. Betul. Beliau juga yang semua jewelry-nya kan juga hasil dari tangan dinginnya Bu Airin, ketelitian, kejelian. Jadi ya kita nggak bisa sembarangan main propose. Karya ini suka-suka, yang penting bagus, estetik nggak bisa. Dan saya lihat karakternya Mas Dibio punya lukisannya Mas Dibio ini punya kriteria yang menurut saya kualitasnya sangat bagus. Sangat bagus dalam arti dia punya karya bisa bercerita. Karyanya itu enggak, dalam tanda kutip enggak berisik, tapi presence, hadir. Wow. Gitu. Luar biasa. Dan karyanya ya kelihatan sih sesuatu yang memang buatnya dengan journey of life. Ya, Iya. itu. Dan itu cocok sama karakternya Bu Airin.
journey of life-nya kan aku nontonin juga, aku pelajari, aku nonton podcastnya Bu Ainrin. Wow, luar biasa itu makanya. Nonton, aku lihat wah, Luar idola biasa. baru nih. Makanya seseorang yang saya admire mulai dari nol, proses journey, dan itu masuk kan ke konsep-konsep Iya. lukisannya Mas Dibyo. Jadi memang Luar biasa. dan balik lagi ke statementnya Mas Dibyo, kualitas orang yang bisa memilih dan memiliki karyanya beliau itu biasanya kualitas orang yang terpilih lah. Ya. Dan itu maksudnya match gitu loh. Aku yakin semua dari kita adalah kita memiliki karya-karya yang ingin kita salurkan dari pekerjaan kita, bidang kita dari background yang berbeda. Ya. Tapi kita bisa dipersatukan hari ini dengan tujuan yang sama, Betul. dan itu luar biasa, ya kan, luar biasa karena berkat ini tuh jodoh dari semesta lah. Iya. Nggak mungkin kalau nggak kita bisa hadir bersama Iya. hari ini. Dan pasti dari hari ini pun juga ada hal-hal yang bisa kita wujudkan lagi bareng bersama-sama. Iya. Jadi itu menurut saya luar biasa ya. Rumah ini sesuai harapan saya, Nia. Thank you so Wah. much. Thank you. Ya, thank Luar you. Itu biasa. sudah memberikan Saya kepercayaan udah hasil luar ya, biasa buat Pas saya. datang, pas sudah selesai pun juga saya sangat puas. Dan lukisannya ya saya bisa duduk di sini sendiri, hanya sendiri saja. Menikmati ya. Saya enjoy banget gitu loh. Ambience-nya dapet, energinya dapet, ya kan. I feel like home. Dan rumah itu yang aku butuhkan adalah tempat aku bisa sharing moments, beautiful moments. Kayak hari ini kita punya suatu memori yang Yes. kita kenang, Iya. ya kan, bersama orang-orang yang kita hadirkan di dalam rumah Yes. ini. Dan semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dari karya-karya Amin. kita Amin. pastinya. Amin. Purpose kita juga bukan hanya berkarya untuk komersil, kita nggak Iya, mau itu. Betul. Kita ingin Setuju. berkarya untuk bisa Iya. bawa berkat bagi banyak Iya. orang. Dan Amin. Dan saya dihargai ya, percaya Bu, itu ya. semua Iya. adalah tujuan yang sama buat kita semua hadir di sini. Amin. 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 Semua. Ya. Luar biasa. Oke, saya happy banget sih hari ini dapat insight juga ya, belajar banyak juga dari Bu Airin, Bu Yanti, dan tentunya dari Mas Dibyo, sehingga memperkaya tentunya pengetahuan tentang karya seni. Saya kan kebetulan memang saya suka dengan bidang seni, makanya tidak ada yang kebetulan, Iya. semua itu jodoh. Yes. Saya bisa ke Art Jakarta 2025 dan connected ke karyanya Mas Dibyo sehingga ada sampai hari ini kita berkolaborasi, itu juga menurut saya jodoh ya, Yes. jalan alam gitu loh. Iya. Jadi rumah itu bukan hanya tentang apa yang kita miliki, Iya. tapi rumah itu tentang apa yang kita pilih untuk kita hadirkan, tentang apa yang kita izinkan untuk stay bersama kita. Iya. That's where a space becomes personal. I am Niati, Meglio Collection.